Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham kecil milik PT Pertamina, harga murah PBV 0,6 kali, punya 1 miliar lembar saham. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Mimin mau bahas saham kecil yang dimiliki oleh Pertamina sebanyak 58%. Valuasi PBV-nya tergolong rendah dengan angka 0,6 kali. Selain itu, perusahaan mampu menghasilkan pertumbuhan laba hingga 33% di tahun 2022. Lebih menarik lagi, mereka rutin bagi dividen setiap tahun sejak IPO di tahun 2018. Harga sahamnya juga naik signifikan, di mana tumbuh 119% dalam 3 bulan terakhir. Nah, karena laporan terbarunya sudah terbit, Mimin mau bahas kinerja triwulan 2 2022 saham ini. Tentu saja akan ada kesimpulan di akhir video dari aspek yang dibahas. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. Pertama, aset. Tugu punya aset 21,88 triliun di tahun 2022. Sedangkan di tahun 2021, asetnya berjumlah 20,18 triliun. Artinya aset Tugu naik 8,42% dalam 1 tahun. Sekarang mari kita bahas lebih detail. Dari total aset 21,88 triliun, perusahaan punya aset reasuransi 6,63 triliun. Artinya 30,30% aset Tugu berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 8,33%. Selain aset reasuransi, ada juga efek-efek. Dari total aset 21,88 triliun, perusahaan punya efek-efek 4,35 triliun. Komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam aset perusahaan ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 12,69%. Kedua, liabilitas. Tugu punya liabilitas 12,94 triliun sampai triwulan 2 2022. Sedangkan di tahun 2021, liabilitasnya berjumlah 11,39 triliun. Artinya hutang Tugu naik 13,61% dalam 1 tahun terakhir. Nah, dari total liabilitas 12,94 triliun, perusahaan punya liabilitas asuransi 9,57 triliun. Artinya 73,96% hutang Tugu berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 11,80%. Selain liabilitas asuransi, ada juga utang reasuransi dan retrosesi. Dari total liabilitas 12,94 triliun, perusahaan punya utang reasuransi dan retrosesi sebanyak 2,14 triliun. Komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam liabilitas Tugu. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 24,42%. Ketiga, ekuitas. Tugu punya ekuitas 8,22 triliun sampai triwulan 2 2022. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 8,09 triliun, berarti ekuitas Tugu naik 1,61%. Dari total ekuitas 8,22 triliun, perusahaan punya saldo laba belum dicadangkan sebanyak 5,09 triliun. Artinya 61,92% ekuitas Tugu berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 3,25%. Keempat, pendapatan. Tugu punya pendapatan 1,46 triliun sampai triwulan 2 2022. Sedangkan di tahun 2021, pendapatannya berjumlah 1,28 triliun. Berarti pendapatan Tugu naik 14,06% dalam 1 tahun terakhir. Kelima, biaya pokok penjualan. Tugu punya biaya pokok penjualan sebanyak 1,2 triliun. Sedangkan di tahun 2021, biayanya berjumlah 1,1 triliun. Berarti biaya pokok naik 9,09% dalam 1 tahun terakhir. Keenam, laba. Tugu mampu menghasilkan laba sebanyak 0,191 triliun. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 0,143 triliun, berarti laba Tugu naik 33,57% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. Tugu punya ROE 4,60% dengan NPM 11,60%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 157%. Rasio keuangan perusahaan ini tidak menarik karena punya ROE yang kecil dan DER yang tinggi. Hal ini perlu diperhatikan, mengingat di tahun 2022, laba perusahaan ini naik signifikan. Artinya, sebenarnya rasio profitabilitas perusahaan ini bisa lebih rendah dari saat ini. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 13,3 kali dan PBV 0,6 kali. Valuasi saham Tugu masih rendah dari aspek PBV-nya. Dengan harga 2.800, perusahaan punya book value sebanyak 4.600. Artinya harga di pasar lebih rendah dibandingkan modalnya.
Setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya. 1. Aset reasuransi dan efek yang bertambah membuat total aset naik. 2. Kenaikan liabilitas berasal dari pertumbuhan liabilitas dan utang reasuransi. 3. Saldo laba yang bertambah membuat ekuitas meningkat. 4. Kenaikan pendapatan sebanyak 0,18 triliun berdampak pada peningkatan laba. 5. Rasio keuangan biasa saja. 6. Valuasi PBV masih rendah tapi tidak dengan peer-nya. Demikian analisa singkat saham Tugu berdasarkan laporan keuangan triwulan 2 2022. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Sebagai informasi, di tahun 2022, Mimin menulis ebook baru dengan judul Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Ebook ini ditulis karena Mimin lihat banyak pemula yang masih bingung dengan cara menganalisa laporan keuangan. Kalaupun bisa analisa, biasanya menghabiskan banyak waktu karena harus membaca laporan keuangan yang sangat tebal. Dengan terbitnya ebook ini, diharapkan kamu bisa menganalisa laporan keuangan secara mandiri dan tentunya tidak membuang banyak waktu. Banyak tips dan trik yang bisa digunakan sehingga kamu tidak perlu membaca angka satu per satu. Mimin juga memberi bonus file Excel secara gratis yang berguna untuk melakukan screening laporan keuangan otomatis. Kamu hanya perlu mengisi data keuangan dan formula Excel akan menganalisa secara otomatis serta memberi saran apakah laporan keuangan tersebut baik atau kurang baik. Apabila tertarik membeli ebook ini, silakan chat WA ke nomor yang tercantum ya. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 ebook tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 ebook tersebut. Ebook Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Ebook Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Ebook The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 ebook tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Thank you.